Hmm? Persyaratan untuk menjadi Tuhan kemarin sudah kan? Belum kan? Itu persyaratannya untuk menjadi Tuhan. Tuhan itu tidak pernah mati selama-lamanya. Kemudian dia harus apa yang disebut dengan actus purus. Harus dia menjadi penyebab pertama. Udah mana kan? Itu macam-macam apa sih? Hah? Apa? Apa itu? Kalau kita berdialog dengan orang itu ya. Ateis. Nah, kalau dengan ateis, kalau disebutkan persyaratan menjadi Tuhan itu yang 6 itu. Hei orang ateis, apa persyaratan menjadi Tuhan? Persyaratannya Tuhan tuh haruslah dia actus purus. Actus purus itu kalau jawaban dengan orang ahli filsafat ateis. Nah, kalau jawab dengan orang Arab nggak usah, nggak ngerti dia. Jadi 3 senjata kan Ustaz berikan kepada kalian. Kalau terhadap orang Arab, bawalah itu usul salasa, tauhid yang 3, Ibnu Taimiyah. Kalau dengan orang Indonesia pada umumnya pakailah sifat 20. Kalau dengan orang ateis, nih pakailah istilah-istilah filsafat. Persyaratan untuk menjadi Tuhan pertama dia harus actus purus. Tuhannya itu harus murni keberadaannya. Dahulu dia ada, sekarang dia ada, sampai kapanpun alam ini sudah musnah dia masih tetap ada. Itu kan ada ayat Al-Quran, segala sesuatu itu akan binasa kecuali wajah Allah. Kullu syai'in fan. Kullu syai'in 'alaiha fan. Lupa ya Ustaznya itu. Yang intinya segala sesuatu nanti alam ini akan rusak, akan terjadi kiamat. Yang tidak rusak itu, yang tidak hancur adalah Allah. Nah, jadi persyaratan jadi Tuhan itu pertama harus actus purus, keberadaannya murni. Yang kedua haruslah apa namanya? Apa? Independen. Harus independen. Dia berdiri sendiri. Tak terikat dengan alam semesta, tak terikat dengan aras, dengan bumi. Mau aras itu mau hancur, mau surga hancur, bumi hancur, dia tetap berdiri sendiri. Nah, itu namanya independen. Kalau dia tidak berdiri sendiri namanya dependence. Nah, itu kalau kita berbicara dengan orang filsafat. Kenapa tentang filsafat juga kita pelajari sedikit? Karena kan nanti kita tak mungkin hanya berhadapan dengan sesama orang Islam aja. Suatu saat nanti mungkin kita akan ketemu dengan orang Barat, orang ahli-ahli filsafat. Maka kita dahulukan istilah ini, lalu kita kalau masih terus dialognya, barulah dilengkapi dengan usul salasa, dilengkapi dengan sifat 20. Nah, kalau kita berhadapan dengan orang Arab langsung pakai usul salasa. Sedangkan yang actus purus, yang independen ini untuk pelengkap belakangan. Karena tahu dia berkembang pula karena orang Arab sekarang banyak pula belajar filsafat ke Inggris, ke Amerika. Itu belakangan. Tapi yang kita ungkapkan ke dia pertama usul salasa, yang pertama rububiyah, yang kedua uluhiyah, yang ketiga asma wa sifat. Nah, karena itu kita dahulukan itu. Dan orang Arab ini anti, pada umumnya anti terhadap filsafat, haram katanya. Terutama yang Wahabi ya, yang Salafi, nggak mau dia. Maka kalau dia tidak mau dia arahkan ke filsafat, cukup usul salasa itu dengan koreksi-koreksi penekanan tertentu. Apa penekanan tertentu? Pakailah usul salasa yang dari Ibnu Taimiyah itu. Tapi ada catatannya. Catatannya itu apa? Jangan sampai terjebak dalam pola pikir mujassimah. Mujassimah itu serba benda. Yang dalam bahasa Inggris disebut dengan everything is matter. Segala sesuatu itu benda.
Nothing without matter. Tidak ada sesuatu apapun tanpa benda. Kalaupun Tuhan ada, itu dia berupa benda menurut orang mujasimah atau materialisme. Nah, itu aja koreksinya sedikit. Kemudian jangan sampai melupakan ayat-ayat mutasyabihat. Ayat mutasabihat itu artinya ayat-ayat yang sifatnya sindiran atau sifatnya majazi. Umpamanya, aku lihat di tepi pantai, nyiur melambai-lambai. Nah, itu bahasa majazi. Apakah nyiur itu punya tangan melambai-lambai? Tidak. Seakan-akan dia punya tangan melambai-lambai ditiup angin. Sebetulnya bukan melambai-lambai dia, dipaksa oleh angin, dia tetap aja. Itu namanya bahasa majazi. Kalau dalam Al-Quran, bahasa itu disebut bahasa apa namanya? Mutasabihat. Jadi ayat itu ada dua macam, ada yang muhkamat. Muhkamat itu lurus saja. Apa yang disebutkan itulah dia. Tapi ada ayat mutasabihat. Dia sebut nanti melambai-lambai padahal dia tidak ada tangan. Maksudnya bukan itu. Termasuklah sorga di bawah telapak kaki ibu. Ada sorga di bawah telapak kaki ibu? Tidak ada secara hakikat. Dia itu disebut hanya secara mutasabihat atau secara majazi. Apa artinya sorga di bawah telapak kaki ibu? Kalau orang itu patuh kepada ibunya, taat dia dan memelihara ibunya, apalagi kalau dia sakit, hari tua kita menuntun dia, itu mudah memasukkan kita ke dalam surga. Nah, karena itu sesat kita kalau kita pakai secara harfiah, surga di bawah telapak kaki ibu. Nah, kita pakai ayat itu secara hakikat. Secara muhkamat, apa ayat hadis ya. Carilah di bawah telapak kaki ibu kalau ada surga. Paling sendal jepit ketemu di bawah telapak kaki ibu. Atau sekali-sekali dia terinjak tai ayam. Nah, itu yang ketemu. Tapi hadis tadi mengatakan itu sindiran, bukan betul-betul lah surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Tapi maksudnya patuhlah kepada ibu, merendahkan hati kita lah kepada ibu. Suara kita tidak boleh lebih keras daripada suara ibu kita. Nah, itu maksudnya. Jadi makanya ayat itu ada yang secara hakikat, ada yang secara mutasyabihat, majazi. Nah, itu ya. Jadi persyaratan untuk jadi Tuhan tadi itu kalau kita kaitan berhadapan dengan orang filsafat, nah persyaratan pertama tadi apa? Actus purus, dia penyebab pertama, belum penyebab pertama. Dia keberadaannya murni, tetap ada. Yang kedua tadi, independence, dia berdiri sendiri. Kalau mau di bahasa Arabkan juga, independen itu namanya qiyamuhu binafsihi. Itulah persyaratan jadi Tuhan. Dia harus mandiri. Kalau dia tidak bisa berdiri sendiri, dia bukan Tuhan itu. Yang berapa lagi? Yang ketiga apa? Distinct. D-I-S-T-N-C ya, C lalu T. Distinct ya, distinct. Itu bahasa filsafat. Kalau bahasa Inggrisnya distinguish. Distinguish itu berbeda dengan apa. Jadi kalau ada yang serupa dengan dia, berarti dia bukan Tuhan. Syarat menjadi Tuhan itu haruslah berbeda dengan apapun. Berbeda dengan apapun itu dalam bahasa Arabnya disebut apa? Disebut mukhalafatuhu lil hawadisi, berbeda dengan apapun, tidak ada yang sama dengan dia. Nah, oleh orang-orang ahli filsafat Aristoteles, Plato, Anaximenes, Alexandros dan banyak lagi yang ahli-ahli filsafat itu tidak tahu dia bahwa dalam Islam itu
diterangkan bahwa ada ayat yang menyatakan laisa kamislihi syai'un. Tidak ada satu apapun benda yang serupa dengan Allah. Kalau benda bagaimana? Setiap benda pasti ada di atas, ada di bawah, ada di kiri, ada di kanan, ada di luar, ada di dalam. Ada punya bentuk segi empat dan ada warna. Tidak ada satu benda pun yang tidak berwarna. Ada warnanya. Kalau gajah apa warnanya? Ada hitam, ada abu-abu. Tergantung lingkungannya. Jadi Allah itu dia tidak di luar, tidak di dalam, tidak di atas. Tapi kok ada ayat Al-Quran mengatakan di atas? Ar-Rahmanu 'alal arsistawa. Ar-Rahman itu bukan Allah. Sifat Allah. Tidak ada ayat yang mengatakan Allah 'alal arsistawa. Ada nggak? Nggak ada. Ar-Rahman artinya sifat menaungi, sifat menyayangnya Allah. Jadi yang dimaksud dengan Ar-Rahman 'alal arsistawa, sifat menaungi Allah itu dihadapkannya kepada aras. Kok aras yang populer di antara banyak makhluk Allah? Karena aras satu-satunya makhluk Allah yang paling rumit dan paling besar. Sampai pun air di dalam surga itu berasal dari aras. Air yang ada di samudera ini, bumi ini berasal dari aras. Pengendalian alam semesta sehingga dia teratur, tidak saling tabrakan, pengendaliannya di aras. Remote-nya itu di aras. Siapa yang menggunakan remote-nya itu? Allah. Maka bukan Allah 'alal arsistawa, tapi Ar-Rahman 'alal arsistawa. Maksudnya bukan zat Allah yang berada di aras itu. Yang berada di aras itu adalah lindungan Allah. Lalu siapa yang tinggal di aras? Malaikat. Mengapa ada malaikat tinggal di aras? Karena mereka ingin tawaf di aras. Ada suatu tempat namanya Baitul Baitul Ma'mur ya. Jadi Baitul Ma'mur itu, tawaf di sekeliling Baitul Ma'mur itu malaikat seumur-umurnya malaikat itu hanya satu kali bisa tawaf mengelilingi Ka'bah. Karena 70.000 malaikat dalam satu hari tawaf mengelilingi Baitul Ma'mur. Kalau di kita di bumi namanya Ka'bah. Ada orang mengatakan di atas Ka'bah itu Baitul Ma'mur, bukan di atas. Artinya setara. Setara bukan artinya setentang di atas, kiri kanan, enggak. Setara dengan Ka'bah itu dengan Ka'bah itu selaras, artinya setara. Kalau di bumi kita mengelilingi Ka'bah, kalau di aras malaikat mengelilingi Baitul Ma'mur. Kalau kita bacanya labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu ucapan kita mengelilingi Ka'bah. Kalau Baitul Ma'mur apa yang dibaca malaikat? Itu kita tidak tahu. Tapi yang jelas bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah. Itu makhluk-makhluk yang ada di langit, maksudnya malaikat, juga makhluk-makhluk yang ada di bumi termasuk manusia, jin yang ada di bumi juga bertasbih kepada Allah. Bahkan atom-atom yang paling kecil yang terdiri dari proton, neutron, dan elektron semuanya bergerak mengelilingi inti atom, itu juga bertasbih kepada